Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang tugas besar machine learning dengan judul Machine Learning pada Dataset CAD-REDS, khususnya penerapan supervised dan unsupervised learning. Untuk anggota kelompok ada saya sendiri, Kevin Jonathan, dan rekan saya Faris Khairuddin dan Muhammad Abil Hasan. Sedikit pengenalan tentang dataset CAD-REDS. CAD-REDS merupakan kepanjangan dari Coronary Artery Disease Reporting and Data System. Dataset ini menilai tingkat keparahan penyempitan arteri koroner dari hasil CT angiografi. Pemanfaatan machine learning pada dataset ini berpotensi meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis penyakit jantung. Label dalam dataset ini adalah pada kolom CAT, di mana 0 berarti pasien tidak berpotensi terkena penyakit jantung, dan untuk nilai 1, pasien berarti berpotensi terkena penyakit jantung. Metode yang kami pakai di sini, kami berfokus pada dua pendekatan utama, yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Pendekatan supervised learning kami gunakan untuk membangun model klasifikasi tingkat keparahan penyakit berdasarkan data yang telah dilabeli, yaitu kolom CAT tadi. Sementara unsupervised learning bertujuan untuk menemukan pola atau kelompok tersembunyi dalam data yang tidak memiliki label. Untuk supervised learning, kami berfokus pada metode ensemble learning, di mana kami menggunakan 5 model, yaitu random forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost, gradient boosting. Model-model ini nantinya akan kami evaluasi berdasarkan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, dan lain-lain, untuk menentukan model terbaik yang paling sesuai dengan dataset CAD-REDS ini. Langsung saja kita masuk pada penerapan yang pertama, yaitu penerapan supervised learning. Jadi, langkah pertama yang kami lakukan adalah kami melakukan eksplorasi data terlebih dahulu. Nah, setelah kami melakukan eksplorasi data, hasil menunjukkan bahwa ukuran dataset ini terdapat 303 baris dan 56 kolom, di mana 55-nya adalah fitur dan targetnya adalah kolom CAT, satu kolom. Dan pada dataset ini kita tidak menemukan missing value, dan juga kita tidak menemukan nilai duplikat. Nah, selanjutnya, sebelum kami melatih model klasifikasi, kami melakukan proses seleksi fitur untuk menyaring fitur-fitur yang paling relevan terhadap target klasifikasi, yaitu fitur CAT tadi. Metode seleksi fitur yang kami gunakan kali ini adalah fitur importance dari model random forest. Alasan kami memilih yang pertama adalah random forest mampu mengukur kontribusi tiap fitur berdasarkan penurunan impurity selama proses pelatihan. Yang kedua, tidak memerlukan normalisasi data sehingga cocok untuk dataset dengan skala fitur yang bervariasi. Dan kemudian hasilnya interpretatif dan efisien secara komputasi. Dan yang terakhir, cocok untuk model berbasis pohon yang akan digunakan dalam metode kami, yaitu seperti XGBoost, LightGBM, dan CatBoost. Nah, untuk proses seleksi fiturnya sendiri, yang pertama, kami membagi dataset menjadi fitur X dan targetnya Y, yaitu kolom CAT tadi. Kemudian kami melakukan train test split dengan rasio 80/20. Lalu kami melakukan pelatihan model random forest pada data latih. Kemudian kami ambil dan visualisasikan nilai feature importance-nya. Kami akan memilih fitur dengan nilai importance lebih dari 0,02. Nah, setelah kami melakukan proses tadi, kami mendapatkan hasil visualisasinya, di mana bisa dilihat garis merah merupakan threshold atau ambang batas, di mana di sebelah kanan garis merah itulah fitur yang akan kami ambil. Dan 25 fitur terpilih berdasarkan threshold yang kami tetapkan. Fitur utama ada typical chest pain, age, atypical, FBS, SR, dan fitur tambahan bisa dilihat pada slide. Nah, setelah melakukan fitur selection, kami melakukan analisis eksploratif terhadap fitur-fitur yang terpilih dari proses seleksi sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik distribusi data serta mengidentifikasi fitur-fitur yang memiliki distribusi yang tidak simetris atau skewed, yang berpotensi mempengaruhi hasil pemodelan, terutama dari sisi kestabilan model. Nah, setelah kami melakukan visualisasi distribusi terhadap semua fitur, kami menemukan ternyata ada 3 fitur yang distribusi datanya skewed atau tidak simetris, yaitu yang pertama ada pada kolom FBS atau fasting blood sugar dengan skewness 2,28. Kemudian pada kolom fitur ESR atau erythrocyte sedimentation rate dengan nilai skewness 1,63. Dan yang terakhir kolom TG, triglyceride, dengan nilai skewness 3,78. Nah, meskipun model yang kami gunakan random forest ini relatif tahan terhadap distribusi yang tidak normal, tetap harus dilakukan transformasi logaritmik terhadap fitur-fitur tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas visualisasi dan interpretasi model nantinya. Dan juga bisa mengurangi dominasi outlier ekstrim dan menstabilkan variabilitas data yang tinggi. Transformasi logaritmik ini dilakukan dengan menggunakan fungsi log1p yang menghitung logaritma natural dari 1 tambah x sehingga tetap dapat digunakan meskipun terdapat nilai 0. Nah, untuk nilai pada kolom FBS setelah transformasi skewness-nya adalah 1,24, pada kolom SR negatif 0,26, dan pada kolom TG 0,62. Selanjutnya untuk analisis target akan dijelaskan oleh rekan saya, Faris Khairuddin. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kevin. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah kami melakukan analisis terhadap targetnya. Dan kami melakukan plotting terhadap target, dan ternyata terjadi ketidakseimbangan di antara kelas, atau disebutnya dengan imbalance class, dengan mayoritas pasien yang menderita CAD itu ada sekitar 71%. Nah, terus kami menerapkan strategi penanganan untuk analisis target ini, yaitu dengan menggunakan class weighting pada saat pelatihan model tree-based, agar model tetap tidak bias terhadap kelas yang mayoritas saja, dan tetap sensitif terhadap kelas yang minoritas. Dalam kasus ini adalah yang tidak CAD atau nol. Oke, setelah kita melakukan analisis target, selanjutnya kami melakukan pemilihan base model. Nah, algoritma tree-based yang dibandingkan
ada random forest, XGBoost, like GBM, CatBoost, dan juga gradient boosting. Untuk contoh dari baggingnya ada random forest, dan untuk boostingnya ada XGBoost, like GBM, CatBoost, dan juga gradient boosting. Kami melakukan evaluasi menggunakan stratified 5 volt menggunakan cross validation, dan juga metrik yang kami gunakan adalah AUC dan juga akurasi. Bisa dilihat dari hasilnya, kami memilih 2 model teratas berdasarkan AUC dan akurasi, yaitu ada CatBoost dan juga random forest. Oke, langkah selanjutnya adalah kami melakukan hyperparameter terhadap 2 model yang terpilih tersebut, yaitu kami menghyperparameter menggunakan metode tuning Optuna atau Bayesian optimization menggunakan 5 volt cross validation, dan akurasinya menggunakan AUC, metriknya menggunakan AUC. Dan bisa dilihat ini adalah hasil dari hyperparameternya. Parameter penting dari CatBoost ada iteration, learning rate, depth, L2 leaf rate, dan juga border count. Untuk random forest, hasil dari Optunanya adalah n estimator, max depth, min sample split, dan min sample leaf dengan hasil terbaiknya, yaitu dari CatBoost menghasilkan AUC-nya 92, sementara random forest itu sekitar 91. Dan akurasinya juga sedikit berbeda, yaitu 83 dan juga 82%. Oke, namun untuk memahami pembelajaran model yang lebih baik, kami melakukan evaluasi lagi terhadap learning curve dari 2 model tersebut. Dan bisa dilihat, untuk model CatBoost, itu AUC dari trainingnya cenderung tinggi, mendekati 0. Dan untuk validasinya, itu lebih terlihat fluktuatif. Nah, ini menandakan adanya potensi overfitting. Berbeda dengan model random forest, yang dapat dilihat AUC validasinya itu lebih stabil dan juga konvergen. Dan juga untuk training AUC-nya itu sedikit lebih rendah, tapi lebih generalizable. Nah, maka kami memutuskan untuk menggunakan model random forest sebagai model akhir, karena generalnya itu dia lebih konsisten, dan juga potensi overfittingnya lebih rendah, dan juga performanya walaupun sedikit di bawah dari CatBoost, tapi tetap menunjukkan performa yang tetap kompetitif dengan AUC score yang 91 dan akurasinya sekitar 82. Oke, langkah selanjutnya adalah dengan menggunakan hasil parameter tadi dari random forest tadi, kami melakukan threshold optimization. Tujuannya adalah untuk menentukan probabilitas optimal untuk klasifikasi yang biner, yang dimana threshold defaultnya adalah 0,5. Metode yang kami lakukan adalah kami melakukan rentang loop untuk threshold dari 0,01 hingga 0,99 menggunakan 100 titik, dan kami menggunakan evaluasi lagi dengan 5-fold stratified CV cross validation, dan metrik yang kami ambil adalah menggunakan rata-rata akurasi. Dan hasilnya threshold optimalnya bisa dilihat dari grafik, itu akurasi tertingginya itu ada di sekitar 85,14 dengan threshold optimalnya 0,5742. Oke, setelah kami melakukan optimasi tersebut, kita putuskan bahwa final model yang kami gunakan adalah random forest dengan random state-nya 42 dan hasil optimasi dari Optuna, ditambahkan dengan class weight yang balanced. Ini digunakan untuk dalam kasus imbalance data. Dan setelah kami lakukan threshold optimization, kami gunakan threshold tersebut, yaitu 0,5742. Oke, ini adalah hasil dari prediksi pada data tes yang kami gunakan. Bisa dilihat, dari sebelah kiri threshold akan diprediksi sebagai 0, ada sekitar 20 data, dan di sebelah kanan threshold akan diprediksi sebagai 1, atau ada 41 data. Dan ini merupakan hasil dari evaluasi akhir dari final model random forest kami. Kami menggunakan evaluasi dengan 20% dataset menggunakan stratified split. Didapat akurasinya adalah 86,9%, yang dimana ini merupakan cukup baik. Dan juga memiliki skor AUC dan PR curve yang sangat tinggi, yaitu sekitar 0,93 dan 0,97. Ini menandakan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat baik dalam membedakan antara kelas yang CAD dan yang bukan CAD. Dan ini adalah laporan klasifikasi pada data tes. Bisa dilihat bahwa recall dari kelas CAD itu adalah 0,88 dan precision-nya adalah 0,93. Ini menandakan bahwa model sangat baik dalam mendeteksi CAD dengan performa yang tinggi, meski data yang tidak seimbang. Dan bisa dilihat pada precision untuk tidak CAD itu ada sekitar 0,75. Ini menandakan bahwa kesalahan klasifikasi lebih banyak terjadi pada kelas yang negatif. Ini mengingat untuk kelas minoritas kelasnya adalah 0 atau yang tidak CAD. Oke, untuk selanjutnya adalah unsupervised learning. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Abil Hasan. Baik, terima kasih atas Teman Faris atas ini ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsupervised learning, di mana untuk unsupervised learning agak berbeda dengan supervised, karena di sini kita tidak membutuhkan label sama sekali untuk machine learning gitu. Nah, meskipun tidak membutuhkan label, tetapi kita akan mengerucutkan data-data yang kita punya dengan filter selection. Nah, di mana filter selection sendiri, filter selection yang kita lakukan di sini itu melibatkan fitur engineering. Yang pertama adalah ada kombinasi fitur jenis kelamin, di mana kita membuat fitur baru namanya sex, di mana sex ini sendiri menginisiasikan nilai untuk kolom, kalau misalkan
jika pasien memiliki jenis kelamin laki-laki, maka nilainya akan 0. Maaf, maka nilainya akan 1, dan jika perempuan maka nilainya akan 0. Ini cukup menyederhanakan representasi jenis kelamin dan menghindari multicollinearitas. Nah, lalu selanjutnya ada fitur chest pain profile, di mana ini sendiri adalah untuk menginisiasikan gejala kardinal CAD, ini yaitu nyeri dada. Tapi di sini tidak semua jenis nyeri dada memiliki bobot diagnosa yang sama. Makanya kita memanggil eh, atipikal dan juga non-anginal, di mana nyeri atipikal ini sangat sugestif dalam CAD, meskipun nyeri atipikal kurang spesifik, dan nyeri non-anginal umumnya tidak terkait dengan iskemia miokard. Hanya menggabungkan informasi ini ke dalam satu skor ordinal dapat menangkap gradasi risiko. Nah, lalu ada pembuatan skor iskemia SCG. Nah, di mana skor SCG ini beberapa temuannya itu dari beberapa kolom lainnya secara kolektif. Jadi jika kita satukan secara kolektif menunjukkan adanya iskemia atau infark miokard, di mana itu tuh adalah gejala menyempitnya pembuluh darah atau hal utama yang menyebabkan CAD gitu. Di mana di sini kita menggabungkannya menjadi skor kumulatif yang dapat memberikan ukuran ringkas mengenai beban abnormalitas SCG. Nah, lalu ada fitur jaring yang terakhir, yaitu indeks aterogenik, di mana rasio trigliserida terhadap HDL kolesterol dikenal sebagai indeks aterogenik dan seringkali dianggap sebagai prediktor risiko kardiovaskular dan lebih baik daripada kadar TG atau HDL secara individual. Rasio yang tinggi mengindikasikan profil lipid yang lebih aterogenik. Nah, untuk itulah perancangan dan implementasi fitur-fitur rekayasa atau fitur engineering yang mengintegrasikan informasi klinis, yaitu tadi pertama profil nyeri dada, lalu ada skor iskemia SCG dan juga indeks aterogenik. Nah, lalu untuk fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk kedepannya itu adalah pertama chest pain profile, lalu ada yang tadi SCG iskemia score, lalu ada PhD dan FBS, lalu ada aterogenic index dan juga sex. Itu fitur-fitur yang akan kita gunakan pada clustering. Nah, ini salah satu tahap utama dalam unsupervised learning, di mana kita akan mencoba membuat algoritma Cummins. Dimana pertama kita akan menormalisasikan nilai data untuk mendapatkan standar yang sama. Nah, di sini kami men-scale ulang dengan algoritma min scale secara manual. Dapatkan data seperti berikut berupa array. Nah, ini komponen utama dari model, yaitu di mana dalam modelnya sendiri itu yaitu kalau di Cummins Cummins dari sklearn itu dia mempunyai fitur fit. Nah, kami juga membuat fitur fit, di mana fitur fit ini untuk mempelajari serta mengkelompokkan atau mengclustering data-data tersebut. Nah, untuk tahapannya sendiri pertama model akan menginisiasikan centroid secara random, titik centroid lebih tepat ya. Nah, setelah itu dapat didapatkanlah label titik untuk setiap data, di mana untuk label titik untuk label dan titik ini secara algoritma itu menggunakan jarak Euclidean distance. Nah, lalu setelah itu dibuatlah centroid baru untuk memperoleh titik. Nah, setelah terulang tahap 3 untuk mendapatkan centroid yang sesuai keinginan dengan parameter di mana parameternya itu biasanya kayaknya itu default di 3 dan juga iterasinya itu 100 gitu. Nah, jika selesai maka titik centroid akan diubah secara keseluruhan gitu. Nah, lalu di bawah ada untuk menghitung skor inersia atau WCSS ya. Nah, ini komponen model untuk komponen utama model lainnya, yaitu di mana inisialisasi model di sini, di mana untuk default nilai kayaknya itu sendiri ada 3, max iterasinya itu ada 10, 100. Untuk totalnya itu ada di 1 E-4 atau 0,4 0,0004 0,001 sekian. Nah, untuk random state-nya itu sendiri ada tidak memakai random state untuk defaultnya gitu. Lalu ada formula Euclidean distance untuk menghitung jarak antar sentroidnya juga. Ini ada fungsi predik, di mana predik di sini adalah kalau jika misalkan data sebelumnya sudah mempunyai cluster data sendiri, kita bisa menggunakan fungsi predik gitu. Cuma untuk di sini pada kesempatan kali ini kita hanya akan mengelompokkan saja, karena kita tidak mempunyai target cluster gitu. Nah, di sini kita mencoba mengimplementasikan model, di mana K-nya itu adalah 2. Nah, K sendiri ini adalah berapa banyak cluster atau kelompok yang kita targetkan gitu. Karena kita pengen mengkelompokkan pasien mana yang terkena CAD dan juga tidak gitu. Maka kita cukup 2 saja gitu. Nah, kita inisiasikan model. Saya itu kita latih model yang pakai
fitur fit tadi. Setelah itu, kita mendapatkan label cluster dan centroid akhir. Di mana, nah itu bisa dilihat centroid yang dipelajari oleh Cummins at home. Ya, di sini kami menamai model ada Cummins at home gitu. Lalu ini ada skor inersia WCSS, di mana skornya itu sebesar 125,69. FYI semakin kecilnya WCSS maka semakin baik juga jarak dari clustering jarak dari centroid di satu cluster. Nah, ini visualisasi dari cluster yang dihasilkan. Kita bisa lihat kalau misalkan titik utama centroid itu ada yang satu di bawah 0, tapi dari komponen utama yang keduanya itu tepat di 0. Untuk dari komponen utama 1 itu titiknya itu di bawah 0 gitu. Nah, satu titik lagi di atas 0 gitu. Nah, itu bisa jadi dia titiknya tuh ya diinisiasikan kalau yang di bawah 0 itu udah pasti si pasien itu tidak terkena CDA, dan kalau misalnya di atas 0 itu pasti terkena CDA. Nah, cuma karena di sini kita hanya mengelompokkan menginisiasikan hanya itu 2, jadi terciptalah clusternya hanya 2 gitu. Kalau bisa saja kita menginisiasikan hanya 3, misalkan tidak terkena CDA, mungkin terkena CDA dan juga CAD dan pasti terkena CAD gitu. Nah, ini untuk slide score-nya. Slide score itu adalah mengukur seberapa baik titik data ditempatkan dalam cluster mereka sendiri dibandingkan dengan cluster lain. Nah, ini slide score sendiri kita mendapatkan 0,737, di mana ini sudah cukup baik. Ini kesimpulannya, dengan mencoba mengelompokkan 2 cluster yang sudah cukup menghasilkan cluster yang baik, di mana model yang dibuat sudah cukup untuk mengelompokkan pasien yang terkena CAD atau tidak berdasarkan riwayat klinis. Mungkin sedikit kesimpulan akhir untuk perbandingan unsupervised dan supervised. Pendekatan unsupervised seperti Cummins yang kami buat ini memiliki kekuatan dalam eksplorasi awal data ketika label belum tersedia. Namun supervised learning cenderung menghasilkan akurasi prediksi yang lebih tinggi bila label tersedia. Keduanya ini memiliki peran penting dalam analisis data. Supervised learning untuk klasifikasi terarah dan evaluasi performa, sedangkan unsupervised untuk menemukan pola dan struktur data yang tidak terobservasi secara langsung. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.